Sebelum acara dimulai, saya ada pantun Bapak Ibu. Motor rusak jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, mari kita buka acara ini. Tepuk tangannya semangat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Boyonsari, Bapak Tatang Kurniawan SPD. Yang saya hormati Ibu Budi Lestari SPD sebagai pemateri dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Boyonsari yang saya hormati. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang dalam acara berbagi praktik baik menyusun rencana belajar dengan Backward Slide pada hari ini Sabtu 27 Juli 2024. Sebelumnya tidak lupa puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, maka acara pada pagi hari ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam tak lupa kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampailah kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan acara kali ini yaitu berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Mohon izin saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang kelima penyampaian materi, yang keenam doa tutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pertama ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Masriati SPD. Kami persilakan. Jadi dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SDNK 1 Banyuwangi kepada Bapak Ketua Kurniawan SDNK kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda yang memang sudah kita persiapkan di bulan Juli ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin. Ibu Puji selaku narasumber yang saya hormati, kemudian Ibu dan Bapak Dewan Guru dan Majelis Satu Hari yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan salah satu agenda yang tadi sudah kita persiapkan, bahwasanya pada siang hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan berbagi praktik bayi, yaitu tentang merancang pembelajaran dengan teknik desain. Terus ini juga menjadi salah satu kegiatan yang diwarnai di komunitas belajar kita. Mudah-mudahan harapan kami tentu saja ini akan senantiasa terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SDNK 1 Banyuwangi ini. Berkaitan dengan hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam hal ini, dalam sambutan ini tidak akan banyak saya menyampaikan, cuma yang jadi catatan yang pertama, agenda semacam ini seyogianya memang sudah kita rencanakan di awal, terutama ketika penganggaran SAS kita sudah merencanakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 ini. Di antaranya di awal-awal tahun kita sudah melaksanakan, kemudian di bulan Juli ini memang sudah direncanakan, kemudian dibuatkan di RKS, kemudian Ibu Bendahara juga sudah konsultasi dengan kami bahwasanya agenda ini akan dilaksanakan kapan, dan kami barangkali sudah menentukan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan di akhir bulan Juli, dan memang barangkali sudah ada ikatan batin antara kita selaku keluarga SDNK 1 Banyuwangi, sehingga sebelum kita merapatkan pun ternyata Bu Puji muncul gagasan ingin melaksanakan kegiatan berbagi praktik ini, dan tinggal kita mewadahi apa yang diutarakan oleh Bu Puji dan diselaraskan dengan program yang sudah kita buat. Dan alhamdulillah barangkali kegiatan hari ini akan dilaksanakan mudah-mudahan dari awal pelaksanaan hingga nanti akhir pelaksanaan bisa berjalan lancar dan tentu saja bermanfaat bagi khususnya anak didik kita, sebab kita yang belajar nanti efeknya akan dirasakan oleh peserta didik atau siswa-siswi SDNK 1 Banyuwangi.
bahwasanya diharapkan dengan komitmen Bapak Ibu kita melaksanakan hal-hal seperti ini bukan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan saja, tapi di luar itu barangkali ada manfaat dari berbagai kegiatan yang kita laksanakan sehingga kualitas pendidikan bisa lebih meningkat di SD Negeri 1 Marinsari ini, dan salah satu tujuannya adalah kita bisa melaksanakan visi dan misi sekolah, atau salah satunya juga moto dari SD Negeri 1 Marinsari yaitu sudah, di mana salah satu kegiatannya ini termasuk kegiatan yang unggul dalam pembelajaran dan unggul dalam segala prestasi. Itu harapan dari kita semua tentu saja. Kemudian terkait dengan penganggaran, tadi sudah dibahas bahwa hal ini memang sudah dianggarkan, cuma barangkali untuk kita ketahui kegiatan di bulan Juli ini, untuk bulan Juli sampai Desember itu termasuk anggaran di semester 2, dan alhamdulillah barangkali untuk anggarannya sebetulnya belum cair untuk semester 2, tapi yang kita tetap berupaya bagaimana caranya segala kebutuhan baik untuk peserta didik ataupun untuk kita segala program yang dilaksanakan bisa tetap berjalan. Barangkali itu untuk sambutan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Kemudian untuk selanjutnya untuk Bapak dan Ibu Dewan Guru, selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan tadi disampaikan bahwa kegiatan ini memiliki dampak, memiliki manfaat untuk kita dan untuk peserta didik khususnya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya, dan semoga menjadi motivasi bagi kita semua dan harapan-harapan yang terjadi satu bulan kali ini dapat terwujud. Hadirin, untuk acara selanjutnya yaitu doa supaya acara ini berjalan dengan lancar kepada Pak Gusman sebagai yang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita bersama-sama mengawali berdoa mudah-mudahan kegiatan ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Dan kegiatan yang kita laksanakan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang selalu ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa syafi'in wa ya rabbana lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu وتوجهنا بحجة الأكاد فتتأخذنا في الأمور السيئة وترفعنا في هذه الأفعال وتنجنا في كل الذين أعصوا وعلى الأمر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma sallimna min afatin dunya wa adzabil akhirati wa min ni'mah. Allahumma salli maqasidana wa baligh mawlana bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamata dinina wa afiyatan fil jasadi wa jihatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa barakatan fil mawdu wa rahmatan fil mawdu wa rahmatan fil mawdu. Allahumma hawwin alaina bi saharatil mawdu wa najina min an-nar wa rahmatan fil Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya yang telah berdoa semoga amin. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu perubahan interaktif baik menyusun rencana belajar dengan bantuan desain yang akan disampaikan oleh Ibu Yusari SPD kepada Ibu Puji Kapolres. Beri tepuk tangan yang semangat Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Pulasi, kolaborasi. Terima kasih pula kepada para kepala sekolah yang sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan berbagi praktik baik merancang pembelajaran dengan metode. Jadi, karena saya ikut yang duluan, rasanya ada sedikit deg-degan ya, berdiri di depan, apalagi sebagai di sini saya bukan untuk menggurui atau seperti apa, tetapi di sini saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya dapatkan baik di guru penggerak maupun di PKG PJOK kemarin. Sebenarnya banyak sekali ilmu yang ingin saya berikan ke teman-teman semua, tetapi karena memang kalau dijadikan satu itu waktunya sangat memerlukan sangat waktu yang banyak, maka di sini saya memilih merancang pembelajaran dengan backward design. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kata backward design. Memang ini saya pribadi mengenal backward design ini ketika kemarin kegiatan studi PKG PJOK, dan ternyata setelah dipahami itu memang sangat menarik ya. Oke, nah di sini mengenal backward design dalam perancangan pembelajaran. Dikatakan di sini bahwa guru adalah perancang. Tindakan paling penting dalam profesi kita adalah merancang kurikulum dan pengalaman belajar untuk memenuhi tujuan tertentu. Kita juga menjadi perancang penilaian untuk mendiagnosa kebutuhan peserta didik sebagai panduan dalam mengajar dan memungkinkan guru, peserta didik dan pihak lain dalam hal ini orang tua dan administrator untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita merancang pembelajaran itu dengan forward design ya Bu, Kak ya, yaitu menentukan kontennya dulu, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, dan terakhir di asesmen. Nah, dalam backward design ini terbalik. Jadi asesmennya dulu, baru langkah-langkahnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka diyakini bahwa backward design ini sangat efektif untuk merancang sebuah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini ada beberapa dari pengertiannya dulu. Pengertian dari backward design atau desain mundur merupakan sebuah pendekatan dalam perancangan kurikulum, maka pelajaran dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi Bapak Ibu, seperti halnya profesi yang lainnya, ya tugas kita adalah
pembelajaran yang nantinya harus berdampak positif kepada peserta didik kita. Di mana di sini semua peserta didik harus mendapatkan pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan. Jadi tidak boleh ada peserta didik itu yang merasa minder, yang merasa tidak nyaman, atau bahkan tidak mau mengikuti pembelajaran karena merasa kesulitan dalam memaknai pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi dalam lingkungan desain ini kita memikirkan dulu apa nih, mau jadi seperti apa peserta didik kita. Kita punya tujuan dulu, seperti apa peserta didik yang kita harapkan. Nah, kalau kita ingin peserta didik kita berprestasi, kemudian bagaimana cara kita menempuh atau merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang nanti akan berdampak kepada prestasi peserta didik tersebut. Di sini tahapan backward design. Ada 3 tahap dalam merancang backward design. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diharapkan atau tujuan. Jadi dalam suatu pembelajaran itu yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Yang kemudian yang kedua, menemukan bukti yang dapat diterima atau asesmen atau penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Nah, di sini mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Ketika kita memulai perencanaan, identifikasilah 1 atau 2 tujuan atau hasil pembelajaran apa yang akan dapat diketahui oleh peserta didik sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang. Apa ide utama yang akan dipelajari oleh peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan analisis capaian pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. Jadi memang untuk kurikulum merdeka saya sendiri juga belum terlalu paham ya. Jadi capaian pembelajaran itu ada yang terbaru tahun 2024. Untuk menentukan tujuan ini kita harus menganalisis dulu CP-nya. Kita analisis CP, kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, setelah ada tujuan pembelajaran itu nanti dibagi-bagi lagi. Ada tujuan pembelajaran umum, ada tujuan pembelajaran khusus, dan ada pembelajaran instruksional. Oke. Kemudian yang kedua di sini ya, merancang tujuan pembelajaran secara teori ada 3. Tadi yang saya sampaikan ada tujuan global atau umum, itu diambil dari capaian pembelajaran. Kemudian tujuan edukasional, tujuan umum termuat dalam KTP. Nah, kalau Bapak Ibu bingung bagaimana merancang tujuan pembelajaran, nanti bisa dilihat di buku panduan itu ada ya Bu di sana. Tetapi sebelum itu harus tahu dulu CP-nya. Kemudian tujuan instruksional itu tujuan harian setiap pertemuan atau KKTP. Nah, nanti di dalam backward design itu kita menggunakan tujuan harian dalam rancangan backward design-nya. Kemudian tujuan pembelajaran yang dibuat secara umum sesuai panduan pembelajaran dan asesmen yang minimal terdiri dari kompetensi dan konten. Ini yang digunakan sebagai tujuan yang termuat dalam APC. Sedangkan tujuan pembelajaran yang dibuat dengan ABCD yang lebih spesifik itu terdapat pada tujuan instruksional yang ditulis dalam setiap pertemuan. Jadi dalam menentukan tujuan pembelajaran yang ini yang tujuan instruksional, kita harus menggunakan ABCD, pola ABCD, ya. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya.
Jadi TP lintas elemen itu yang disebut dengan ATP ya Bu. Jadi pertama kita menganalisis TP, kemudian kita membuat TP-nya. Nah, kemudian kita akan ketika membuat ATP itu dari lintas elemen tersebut. Karena dalam CP itu ada beberapa elemen. Jadi diambil mana yang pengetahuannya, mana yang keterampilannya. Seperti itu. Kemudian peserta didik mampu, misalnya tujuan pembelajarannya, misalnya tujuan pembelajaran umumnya, peserta didik mampu merancang, menerapkan dan menghaluskan keterampilan gerak dalam situasi yang menantang. Ini tujuan pembelajaran masih umum. Nah, karena ini kita harus pecah-pecah lagi menjadi tujuan yang lebih instruksional. Dalam materi apa keterampilan gerak ini? Apakah gerak lokomotor, kalau di PJOP ada gerak lokomotor, manipulatif, atau non-lokomotor. Nah, kemudian dalam tujuan pembelajaran ini, misalnya kita akan membaginya lagi menjadi 6 pertemuan. Dalam satu tujuan ini kita pecah menjadi 6 pertemuan. Nah, dalam setiap pertemuan tersebut yang dibuat dengan tujuan pembelajaran yang instruksional. Yang ini masih umum, yang ini yang dalam setiap pertemuan menggunakan tujuan pembelajaran yang instruksional. Saya perhatikan di buku panduan itu sangat lengkap. Jadi ada tujuan umum dan tujuan instruksional. Tinggal kita bagaimana mencernanya. Kemudian yang kedua, menemukan bukti yang dapat diterima. Dan jadi dalam merancang gradual design itu tahap yang kedua adalah menemukan bukti yang dapat diterima. Di sini disebut dengan asesmen atau penilaian. Nah, dalam kelas yang berpusat pada peserta didik, asesmen dilakukan selama pelajaran berlangsung. Bentuknya adalah formatif selama pembelajaran berlangsung dan semakin di akhir pembelajaran. Ada beberapa tipe dari asesmen formatif, yaitu tanya jawab, observasi, esai, bermain peran, proyek, kuis, jurnal, dan sebagainya. Asesmen sumatif biasanya berbentuk tes atau ujian dan biasanya bersifat final. Kemudian, authentic assessment adalah suatu penilaian hasil belajar yang berujung pada situasi atau konteks dunia nyata secara berhubungan. Nah, dalam asesmen ini semuanya bisa digunakan. Tinggal kita menyesuaikan dengan konten apa yang akan kita sajikan. Bisa menggunakan asesmen ini jelas. Asesmen formatif itu selalu dilakukan dari awal sampai akhir. Kemudian ada sumatif, kita juga sudah biasa menggunakannya. Dan ini yang terbaru adalah authentic assessment. Authentic assessment. Jadi dalam authentic assessment ini satu penilaian sudah mencakup semuanya. Satu penilaian. Jadi kalau di assessment formatif dan sumatif itu terpisah, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Kalau di dalam asesmen otentik itu satu rubrik sudah mencakup ketiga ranah pembelajaran. Ada kognitifnya, afektif dan psikomotor sudah ada di sini. Nah, jadi dalam kurikulum yang sekarang itu ditekankan untuk menggunakan asesmen otentik atau authentic assessment. Nanti kita akan membahas di lain waktu ya, karena kalau dibahas sekarang nanti waktunya tambah banyak. Oke, dari selanjutnya merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Ini berupa langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Ya, di sini apa yang sebenarnya akan diajarkan guru, seberapa banyak yang harus memberikan kuliah atau presentasi satu arah, seberapa banyak harus ditemukan sendiri oleh peserta didik. Kegiatan-kegiatan apakah yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan cara terbaik? Materi dari sumber belajar apakah yang akan dibutuhkan peserta didik
bagaimana cara. Nah, jadi di sini dalam langkah-langkah pembelajarannya atau aktivitas pembelajarannya itu nanti kita sudah bisa mengidentifikasi gaya mengajar apa yang kita berikan kepada peserta didik. Ya, apakah sudah berpusat pada peserta didik atau masih berpusat pada guru. Kemudian metodenya juga akan terlihat di sini di dalam aktivitas pembelajaran. Oke, kita lanjut. Sudah selesai materinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design. Barangkali ada yang mau sharing atau apa, boleh dipersilakan. Sebelum kita nanti ada mencoba merancang satu buah rencana pembelajaran ya Bapak Ibu untuk latihan dulu. Syukur-syukur nanti mau dikembangkan juga boleh ya. Karena ini saya pikir sangat simpel, tidak membutuhkan waktu yang lama juga. Nah, di sini saya sudah mengambil beberapa CP dari fase A dan fase B dan C. Saya mengambil dari mata pelajaran PKN, yaitu yang pertama elemen Pancasila untuk fase A. Untuk fase A berarti kelas berapa dulu? 1, 2. Nah, capaian pembelajarannya peserta didik mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam melambang negara dan Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, mengenal para perumus Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu yang ada di fase A silakan boleh diturunkan lagi menjadi TP. Ya, kenapa tadi saya minta bawa buku panduan? Nah, ini nanti mencari TP bisa di buku panduan tersebut. Kemudian yang fase B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Capaiannya peserta didik mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Sama ya, ini bisa diambil dari buku panduan. Kemudian yang fase C-nya Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik menyajikan hasil identifikasi sikap menghormati, menjaga dan melestarikan keberagaman budaya dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, Ibu sudah bisa memahami ya Bu tentang backward design. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Dengan sebelumnya kita harus menganalisis CP. Yang kedua membuat assessment. Assessment itu banyak, silakan tinggal disesuaikan dengan kontennya. Dan yang terakhir kita merancang langkah-langkah pembelajarannya atau aktivitas pembelajaran. Seperti itu, sangat simpel, cuma ada 3 poin. Baik Bapak Ibu, saya juga sudah membuat ininya, rencananya, rencana pembelajarannya sudah ada, bisa dibuka di grup, sudah dikirimkan. Yes, Aduh, kayaknya ada sepanjang ya. Kita main itu yuk. Breaking apa? Kita membuat kalimat berantai. Kalimat berantai dimulai dari saya. Boleh dari saya? Boleh. Oke. Temanya tentang wisata. Tentang wisata. Nanti dari saya, Pak Yono, Bu Marti, Bu Doni, Bu Yura, Bu Alis, Pak Caca dan Pak Kepala. Ya. Kata-kata itu harus menjadi kalimat. Oke, siap? Saya Pangandaran pada hari Minggu Untuk berwisata. satu.
Ulangi, orang kecil jadi ulangi. Temanya olahraga. Saya cinta sepak bola. Untuk menjadi Orang pemain profesional. sudah ya, Pak? Ya, kita berlatih. bukan itu aku kasih kalau di luar kan bukan misalnya belajar aja tapi modul aja ya namanya cuma beda nama Iya, betul, Bu Mafi. Boleh, Bu, di ini modul aja, modul boleh. aja berarti itu Iya, memang belajaran diganti modul aja. iya, boleh, boleh. Oke, terima kasih. Untuk asesmennya nanti harus dilampirkan di bawah. Rubriknya harus dilampirkan di bawah. Tadi Ibu untuk asesmen tadi kan ada yang tidak benar ya. Nah, boleh dikasih contoh bentuk dari penilaian tersebut. Untuk dari asesmen otentik. Ya. Jadi kalau asesmen otentik itu mengaitkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan nyata. Nah, misalkan anak itu belajar matematika tentang pecahan uang, ada ya? Pecahan uang. Nah, di sana nanti penilaiannya ibu bisa lakukan misalnya dengan cara berdagang. Anak-anak suruh bawa makanan, ada yang jadi penjual dan ada yang jadi pembeli. Nah, di sana akan terjadi jual beli, tawar menawar juga. Nah, di sana kita bisa menilai apakah anak tersebut menguasai tentang pecahan uang atau penjualan pengurangannya. Dan di sana juga anak akan berkolaborasi dengan temannya. Ya, kadang-kadang ada yang mahal atau gimana. Kita juga bisa menilai dari sikapnya, bagaimana anak tersebut menanggapi misalnya tawarannya tidak diterima, gitu kan? Ada yang marah, ada yang biasa saja, dan itu nanti akan muncul di sana. Atau bisa diajak ke pasar langsung beli barang ke pasar seperti itu. Nah, contoh rubriknya ada sebentar saya sebut dulu. Kuis. Terima kasih Bu. Ibunya harus saja sekarang aku buat TR. Bisa saja beda ya. Ayana, kita kok masuk? Gimana? Jadi Bapak Ibu sambil nanti mengerjakan, saya tutup dulu ya materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi yang telah menyampaikan materi. Alhamdulillah dengan penyampaian materi tersebut sangat menambah wawasan kita sebagai seorang pendidik. Penyampaiannya tadi di sana itu dijelaskan itu langkah-langkah merancang pembelajaran background design. Yang pertama itu identifikasi hasil yang diharapkan, kemudian yang kedua menemukan bukti yang dapat diterima, dan yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Acara-acara telah lalui ya Bapak Ibu, melakukan acara yang terakhir yaitu tutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan bersama. Alhamdulillah.
Terima kasih atas segala pertanyaannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.